kontestasi aktor lokal di Aceh. Aceh kecil, tapi kontestasi aktor lokalnya terasa banyak sekali dalam beragam sektor, politik, ekonomi, dan keagamaan. Semuanya terlihat bahwa ruang sosial kontestasi aktor lokal di Aceh berakibat pada menurunnya rasa dan karya dalam membangun Aceh. Karena semua kontestasi berujung pada penguasaan kapital, uang, saling sikut, merebut pengaruh, dan perebutan sumber daya alam oleh para elit lokal di Aceh. Dalam sejarahnya, kehidupan sosial di Aceh pernah digerakkan melalui spirit nasionalisme keacehan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gerakan nasionalisme Aceh pernah tampil di puncak selama 2 kali. Pertama, terjadinya pada tahun 1953 ketika pemerintah RI mengabaikan aspirasi kultural DITI, yakni keinginan untuk melaksanakan syariat Islam yang kemudian memunculkan perlawanan dari Daud Berei. Kedua, munculnya sebagian kelompok masyarakat Aceh yang membentuk organisasi GAM tahun 1976. Emir Bayer dan Mise membedakan 3 orientasi aktor sosial dalam sebuah situasi. Pertama, orientasi agensi interaksional, di mana aktor sosial model ini menggunakan tindakannya secara selektif untuk diterapkan pada kondisi sosial tertentu yang dipadukan dengan aktivitas praktis mereka. Kedua, orientasi proyektif. Aktor model ini membayangkan tindakan yang mungkin dilakukan untuk masa depan pribadi dan kelompoknya. Ketiga, orientasi praktis evaluatif. Aktor model ini berusaha untuk menilai sesuatu dalam situasi tertentu untuk bisa terus bersikap dan merubah-rubah. Setelah MOU Helsinki, sejumlah aktor terus bergerak di Aceh. Mereka mengambil keuntungan dari situasi tidak solidnya para aktor lokal. Situasi terpecahnya elit lokal di Aceh menampilkan broker-broker elit yang bergerak dalam 3 bagian. Bagian pertama, munculnya elit lokal di Aceh yang fokus pada kerja-kerja pengurasan sumber daya alam (SDA) secara agresif dan sistematis. Mulai dari hutan, tambang, perikanan. Dalam sektor ini, para elit lokal bekerja sama dengan elit nasional supaya eksistensinya berjangka panjang di Aceh. Bagian kedua, terkurasnya modal sosial orang Aceh. Para elit nasional memecah belah para elit lokal. Hubungan satu aktor lokal dengan aktor lainnya dibuat seseram mungkin, menenggelamkan aktor yang berkarakter, mendukung aktor yang lemah leadership. Seolah-olah akan menjadi penyelamat dan membawa keberkahan bagi kelanjutan perdamaian Aceh. Para elit mengelola kelemahan para aktor untuk eksistensi misinya di Aceh. Bagian ketiga, terkurasnya modal kelembagaan lokal. Hampir tidak ada lembaga keistimewaan di Aceh yang memiliki reputasi sebagai penjaga stabilitas lokal. Setiap permasalahan yang diperdebatkan antar elit lokal di Aceh bukan diselesaikan di Aceh sesama tokoh Aceh, melainkan bersama-sama mencari penyelesaian kepada pemerintah pusat. Situasi ini terus dipelihara oleh elit tertentu supaya wibawa antar lembaga di Aceh tidak stabil. Tampilnya broker-broker elit lokal di Aceh mendapat dukungan dari tenaga ahli yang memiliki reputasi pada bidangnya, baik yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh. Semuanya berjalan di bawah nilai-nilai moral. Sebenarnya dalam setiap periode konflik dan pembangunan Aceh selalu lahir sosok perekat, baik itu dengan sentimen etnonasionalisme maupun sentimen etnosentrisme. Lahirnya perekat menjadi pemicu dalam mengisi pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh elemen rakyat Aceh. Sejumlah aktor pernah menjadi perekat dalam kedua nasionalisme tersebut. Sebut saja seperti Daud Berei, Hasan Tiro, Ali Achmi, Ibrahim Hasan, dan lain-lain. Sekarang, masyarakat Aceh kehilangan perekat yang dapat dijadikan panutan dalam memasang harapan untuk mengisi kesejahteraan. Masyarakat Aceh seperti kehilangan sosok man of inspiration, sosok yang dapat menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam mengisi pembangunan Aceh. Semula setelah ditinggal Hasan Tiro, sosok man of inspiration dialamatkan kepada Malik Mahmud. Tapi sosok ini kualitasnya jauh dari harapan banyak pihak. Jangankan mengisi pembangunan Aceh, mendamaikan eksponen kombatan saja tidak berhasil. Diakui atau tidak, aktor agama dari Dayak menjadi kelompok terbesar saat ini di Aceh setelah kelompok GAM menurun eksistensinya. Sekarang Dayak menjadi kelompok terbesar di Aceh yang tumbuh terstruktur dan dinamis. Namun demikian, secara genealogi keberadaan Dayak di Aceh esensinya bukan lagi berbasis pada gerakan politik, tapi genealogi Dayak di Aceh saat ini dominan berakar dengan filosofi buyut dan sumugih, belajar dan mengajar. Filosofi ini pula yang sekarang diwarisi oleh Dayak Mudi Mesra Samalanga melalui Abun Aziz dan penerusnya Abun Mudi.
Untuk itu, perlu kesadaran kolektif dalam membangun Aceh. Kemunculan aktor-aktor lokal dalam konfigurasi perebutan kekuasaan dalam berbagai konteks politik di Aceh harus ditempatkan sebagai suatu yang tidak eksploitatif. Ini adalah tantangan besar bagi setiap aktor lain di Aceh untuk tampil humanis supaya lahir suatu perbedaan yang bagus untuk Aceh. Aktor-aktor lokal di Aceh harus menjaga keseimbangan atas segala pendapat dan pendapatannya supaya perdamaian Aceh benar-benar berlanjut. Harus disadari bahwa perkembangan Aceh saat ini tidak baik-baik saja. Ada yang salah, perlu perbaikan. Orang Aceh harus tahu itu. Sudah seharusnya kekuatan-kekuatan elit lokal harus mampu menerjemahkan dukungan masyarakat Aceh untuk membangun bersama-sama menuju perubahan supaya Aceh benar-benar hebat terwujud. Sergo ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.